Udah kebayang ini roti dibuka kan, ada itu open sandwich tadi, ada telurnya dan udah ada mozzarella meleleh untuk unsur kebahagiaan. Saya langsung, bener juga sih gitu kan. Kita ngelihat aja udah daya tarik luar biasa loh itu. Protein, kita ngomongin protein Nabati lagi. ya? Nabati itu sudah ternyata impact-nya jauh lebih baik daripada pada saat kita makan protein hewani. Itu yang Mas Adi bilang. History recordnya dari keluarganya mereka seperti apa, dan membuat mereka juga jadi tahu bahwa oke, kalau saya makan ini bayar kontan, saya langsung begini. Nah ini berarti saya harus kurangin dan saya nggak. Jadi bukan karena artinya saya makan 4 kali sehari pun nggak masalah kan itu? Ya masalah. Iya masalah. Banyak banget. Kalori ya. Kalori ya paling. Tapi kan iya, saya bener. olahraga. Nah, Atau gini mungkin kita belum merasa kenyang kalau belum ketemu nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampai juga saya dan teman-teman saya kiri di suatu tempat. Ini saya masuk dari luar. Saya ceritain dulu ini, Mbak ya. Jadi perjalanan ke sini itu satu lokasi di kawasan Dago. Pemukiman besar, rumah-rumah besar, betul. Rumah-rumah tua, tapi masuk kategori rumah-rumah elit di Dago. Jadi sebuah impian buat orang bisa dapat satu rumah aja di daerah sini. Iya ya. Iyalah, iya kan? Bermimpi ini. Daerah-daerah si Tengku Angkasa dan ini di Raden Patah. Raden Patah. Raden Patah ya. Raden Patah. Raden Patah nomor 12. Itu bener-bener deket banget di jalan utama Insinyur Juanda atau Jalan Dago. Tepatnya di Roti Selai. Kenapa roti selai? Khas roti selai. Jadi dari namanya udah pasti tahu lah, khas roti selai. Jadi kalau pecinta roti apalagi selainya, saya dulu pernah coba tapi bukan yang di sini. Masih yang di Dago. Oh, masih gitu. saya pernah di situ. Ini homemade ya? Homemade Homemade ya. ya? Dibikin ya? Dibikinnya di sini. meja ini. Serius? Di oven ini. Roti dan selai atau rotinya? Enggak. Oke. Selainya enggak, rotinya. Jadi gini, waktu tahun 2014 itu dulu kita barengan sama yang buat selai. Tapi habis itu seiring dengan berjalannya waktu, sekarang hanya rotinya, terus selainya kita ada banyak teman yang emang bikin selai, jadi sekarang kita kerjasama sama banyak artisan selai. Wah, jadi tapi kalau roti memang di meja ini. Jadi memang benar ya, seorang selai aja julukannya artisan di situ. Iya ya? dong. Tapi sampai saya lupa ini ngenalinya. Dan ini pemilik roti selai itu sendiri, Batseba Satya Alanggia. Bener nggak saya pelafalannya? Bener. Jujur, saya ngapalin berapa kali. Daripada saya baca, mending saya belajar langsung. Batseba Satya Alanggia, ya kan? Bener banget. Nah, tapi saya kesini nggak hanya ngobrol tentang roti selai, karena seorang Batseba Satya Alanggia tapi disebut atau dikenal dengan Gia, bener ya? Nah, wah banyak banget ini kurikulum yang harus saya bongkar di sini kan. Seorang pembuat roti ya kan, udah kuliner ya kok seorang roti sih, dengan roti selainya itu udah pasti. Kemudian yang saya kaget juga ternyata seniman keramik. Betul ya. Itu justru bahkan tuh belajar sekolah secara resmi di seni rupa ITB ya. Betul. Keramik itu saya nggak paham, tapi justru di sini saya harus paham. Kedua, makanan sehat. Benar nggak? Ya sampai sekarang pun itu menjadi yang dijalankan usahanya ya, makanan sehat itu ya. Dan yang ketiga, saya mengklaim dia ini adalah sport influencer. Wah, luar biasa kan? Iyalah. Yo, buktinya kalau pagi ya teman-teman kalau mau kesini nih itu orang udah olahraga semua itu sepeda. Masih itu, Mbak? Masih. Sepeda sama lari. Lari juga banyak kok. Oh iya. Nah, apalagi yang kira-kira kesini? Sepeda, lari, apalagi sih kalau sekarang kelihatannya orang-orang kalau podcast. pandemi itu podcast, lari sama kan? sepeda. Nah, itu juga. Sebenarnya kita podcast tuh keberuntungan dari kondisi pandemi ini, ya. Dan satu lagi, ternyata dia pengajar bahasa Spanyol. Unik kan? Bahasa yang buat saya itu, bahasa Spanyol itu salah satu ya, bahasa tersulit. Oh, Rodin juga berbahasa Spanyol. Pernah gitu kan, tersulit bahasa Spanyol itu. Gramatikanya harus membuang mindset bahasa Inggris dulu. Iya, itu setuju aku. Itu kalau mau belajar Spanyol nggak ada sama sekali. Semuanya terbalik di situ, ya kan? Dan kata kerja bisa melebur dengan subjek di sana. Itulah yang menentukan
arti dari sebuah kalimat bahasa Iya. Spanyol. Tanpa itu nggak akan bisa. Nothing. Iya kan? Oke. Batseba Satya Alanggia. Saya takut salah terus ini. Enggak, bener kok. Saya sebutnya Teh Gia, Mbak Gia, Mbak Gia aja ya. Mbak Gia Nah, aja. oke, Mbak Gia. Hmm. Namanya dulu lah. Terangkan lah itu. Batseba itu kan. Batseba. Gimana itu? Batseba sih, ya, itu bahasa Ibrani. Aku sambil ngopi ya. Monggo. Oh, itu dia bahasa Ibrani. Iya, bahasa Batseba. Ibrani. Artinya? Kalau artinya sendiri sih sebenarnya, nah ini kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya kan daughter of oath. Oh gitu. Oath itu kan sebenarnya perjanjian ya, Iya. promise gitu. Tapi sebenarnya banyak orang yang kadang-kadang hanya dihilangkan. Kalau banyak kamu sih, jadi daughter of oath. Terus loh kok terus jadinya putri gandum. Terus gue jadi bikin roti. Aku nggak tahu. Ya pokoknya sebenarnya bukan itu. Tapi kalau di Injil, Batseba ini adalah ibunya Raja Sulaiman. Ibunya Raja Sulaiman. Ibunya Raja Sulaiman. Tapi berarti sekarang bisa diambil ternyata lebih tepat ke gandum-ganduman ya. Iya. Bisnisnya iya. sekarang di roti. Iya ternyata bisa kan? gitu. Jadi itu. Batseba Satya Langgia, tapi kalau Satya Langgianya itu bahasa Sanskerta. Iya. Saya rasa sih sebenarnya ini saya harus ngomong saya rasa ya, karena itu asumsi saya. Karena orang ayah saya juga kalau ditanya juga dia masih AEO gitu. Tapi ya kalau Satyanya ya karena Tapi yang pasti kan gini, memang memberikan nama itu kan satu seni betul. buat orang tua. Kadang-kadang dia mencari nama yang memang pertama yang tidak lazim, kedua yang mengandung arti yang dalam, ya kan, dan yang walaupun itu pelafalannya agak susah, tapi artinya ada dan justru susahnya itulah yang jadi diingat orang. Iya. Iya betul. kan? Iya, saya banyak waktu saya merenungkan nama itu juga sebenarnya nggak putus di usia baru kayak kemarin juga akhirnya baru meresapi lagi nama saya dan oh ya udah kayaknya akhirnya berdamai gitu. Dulu tuh waktu kecil susah nulisnya susah ya kan, saya sendiri aja nulisnya saya nggak suka nih huruf B besar nih gitu. Itu aja kayak dari kecil selalu punya pergelutan dengan iya. Tapi begitu baru-baru akhir ini kok akhirnya benar-benar yang bisa menerima itu ya. Akhirnya oke deh ini nama ini. Saya juga punya kok nama depan yang jarang saya pakai gitu kan. Jarang. Ya nggak suka aja sebenarnya. Tapi berdamainya masih belum seperti itulah gitu kan. Jadi saya masih pakai dua nama tengah dan belakang aja gitu. Teman-teman juga pasti agak mikir kan ini nama dari mana. Sebenarnya nggak usah teman-teman, dimanapun saya berada itu semua orang bertanyakan gitu. Ini nama apa sih gitu. Maksudnya di waktu saya tinggal di Spanyol itu nama Batseba itu buat mereka asing juga. Iya, karena orang Spanyol mereka punya kebiasaan translate gitu, kayak mentranslate segala sesuatu dan begitu saya bilang Batseba apa ya gitu kan, terus saya bilang nama bahasa Spanyolnya Betsabe gitu, terus mereka kayak yang Betsabe, itu kan nama lama banget. Ya udah, tapi nama gue itu. Jadi buat mereka pun tuh adalah sesuatu hal yang nggak lazim didengar ya. Oke. Sebenarnya nama-nama bahasa Spanyol, nama-nama orang Spanyol tuh nggak jauh dengan nama-nama kita kan ya. Hampir sama. Iya. Mereka banyak nama Santo Santa gitu. Terus banyak nama yang sama. Iya. Ya kan itu. Jarang sekali kita menemukan nama Alfonso, itu jarang, hampir semua ada ya kan. Alessandro dari Alex itu gitu. Oke, itu tadi. Jadi kayak penasaran, Batseba itu ternyata dari bahasa Ibrani yang mengandung arti sungguh dalam. Sungguh dalam banget. Nah, tapi mau nggak mau nyambung sampai sekarang dengan ini. Tapi ya sudah, makanya harus berdamai. Harus berdamai. Sama pandemi berdamai nggak? Berdamai. Dengan cara gimana? Jadi sebenarnya kita nggak kerasa loh, 8 bulan, 9 bulan dari. Iya. Saya harus bilang dari minggu pertama pandemi, kita bilang ini adalah pandemi ini beneran, akhirnya pandemi dan lockdown itu justru keadaannya berdamai sekali. Jadi memang kalau kita ngomongin roti ya, roti itu kan memang makanan utama. Terus dari bulan-bulan sebelumnya tuh memang saya sudah agak giat untuk membuat price list. PO tuh udah mulai ada meskipun belum saya rapihkan gitu. Jadi jenis-jenis roti orang-orang udah mulai pada pesan-pesan. Oh gitu. Dari sebelum pandemi sebenarnya, dari kayak sebulan sebelum pandemi itu saya udah mulai ngumpulin orang, nggak tahu, saya juga itu pokoknya orang-orang udah mulai kayak, Mbak saya mau pesan roti ini dong, terus kayak oke. Berarti salah satu yang nggak terganggu dong dengan pandemi ya? Enggak, justru begitu masuk ke lockdown banget, saya hari itu juga bikin flyers. Oh ya? Terus
itu langsung kok. Tinggi demandnya langsung. Itu langsung, dan kita ngirim ke luar kota banyak banget. Terus ya memang Berarti lebih berharap mending pandemi terus gitu ya? enggak sih tentunya. Banyak yang aneh Enggak, juga kan kok. justru orang usaha di masa pandemi justru mereka terpukul kan? Ya. Iya Tapi sih. justru ini malah bisa dibilang nggak itu ada peningkatan? Ada Permintaannya? peningkatan, Oh. ada peningkatan, dan sebenarnya dalam masa pandemi itu makanya kami juga bisa pindah di sini. Dari Dago ya? Dari Dago pindah ke sini tuh hari pertama kami buka itu adalah tanggal 12 12 Agustus. Enggak deh, 8 Agustus malah. baru dong ya di sini. Baru, saya di sini ini baru bulan ketiga. Jadi kalau bisa saya gambarin ya tempatnya itu menarik loh. Jadi kayak kalau kita nonton film ya, orang-orang Eropa kecil tapi detailnya banyak. Maka itu saya sempat bilang ini penyuka detail. Intinya- Biasanya orang yang punya ruangan kecil kepengen terlihat supaya lebar. Pengen terlihat luas. Kalau ini kan enggak. Kecil tapi banyak pernak-pernik tapi semua. rapi. Ada Oh semua. gitu ya, terima kasih. Buat saya sih bilang rapi. Saya seneng banget kalau bilang rapi. Buat saya sih rapi gitu. Walaupun yang datang nyentuh satu aja takut gitu kan. Ini nanti dicariin lagi. Ini semua bahan-bahan buat keperluan di sini roti. Jadi Karena rotinya emang itu bikin sendiri di ya. sini, bikin di meja ini. Oh, kalau selainya dari artisan. Iya, benar. Oh gitu. Udah berapa lama sih ngedalamin roti itu? Dari tahun 2014 ya. 2014. Dan itu udah dipasarkan luas ya. Udah dari 2014, dari 2014 udah jualan. Yang best sellernya roti apa itu, Mbak? Aku nggak bisa ngomong gitu karena kayaknya semua jenis rotiku itu Bestseller udah semua. punya penikmatnya Pasar sendiri-sendiri. Jadi kalau dia, Mbak, aku lagi butuh roti yang rasanya lebih kuat, yang mana ada, terus aku butuh yang agak manis tapi pengen pengen yang lembut gitu. Oh, gitu. Berarti dia butuh yang teksturnya ada telur dan susu gitu. Tapi kita sekarang banyak teman-teman dan memang yang kebutuhannya adalah vegan. Jadi Oke. jadi memang pertama kali aku bikin roti itu adalah vegan gitu. Oh, Justru roti vegan pertama. Jadi permintaannya banyak itu. itu banyak sekali. Jadi kita nggak pakai ragi Tapi susu pakai? komersil, enggak sama sekali. Jadi benar-benar Bener-bener pakai biang ragi, pakai sourdough namanya. Pakai biang ragi yang memang udah umurnya udah tahunan ya. Wow. Biang ragiku itu. Terus ya udah, itu benar-benar bikinnya pakai itu, dan itu yang peminatnya yang banyak sekali gitu. Dan dari tahun 2014 sampai hari ini masih memang, produksi. masih sekarang masih. Yang vegannya itu. Masih. Justru ya itu sebenarnya kemarin pandemi ya semua orang ya karena toko roti di tempat yang komersil kan sebenarnya tutup kan. Jadi mereka semuanya terus mau pesan di mana. Jadi ya memang ya enaknya gitu sebenarnya. Lebih suka disebut baker atau artisan berarti? Artisan dong, Artisan ya. Pasti ya. Iya, Karena itu seni kan. Iya, selain itu artisan kan sebenarnya kan orang yang membuat gitu. Iya. Pembuat gitu. Jadi sebenarnya saya mau dibilang artisan apapun ya saya bisa, karena ya saya seorang artisan aja gitu. Profit nggak sih itu, Mbak? Memenuhi permintaan mereka, bukan rotinya. Memenuhi permintaan mereka, pada akhirnya mereka yang mengikuti saya kok. Karena gitu. Karena oke, tapi saya tahu dulu kebutuhannya. Biasanya orang kan butuh asin, butuh yang savory gitu ya, butuh yang gurih, butuh yang manis. Jadi biar saya yang ngebaca permintaan juga. Soalnya gini, saya ke beberapa tempat gitu ya. Kalau kita makan roti, kadang-kadang kita nggak berpikir proses pembuatannya. Tapi ada satu tempat, buat saya dulu waktu saya masih roti gandum gitu kan, mau berapa persen gandumnya, Iya. itu aja buat saya aneh. Kenapa harus berapa persen gandumnya ya? Berarti dia bisa seperti itu ya? Bisa. Aku juga ada permintaan, Mbak, aku pengen 70% nih gitu. Jadi aku bikin 70%. Gitu. Ya meskipun normal yang aku pakai adalah 60-40. Kalau misalnya orang pesan masuk sekarang nih, proses pembuatannya kapan dan berapa lama itu, Mbak? Biasanya hari ini masuk orderannya, besok pagi udah siap. Bisa, udah siap. Itu roti-roti kayak gimana sih modelnya? Roti tawar seperti gitu atau? Ada sih, aku ada sih. Nah, ini nih. Jadi ternyata ini adalah penyimpanan berangkas ya? berangkas. Hah? Nggak usah. Nah, jadi saya lagi ngintip berangkas rotinya. Jadi seperti gini lah ya. Wow, luar biasa loh ini.
Ya ini artisan sih. Aku sambil berdiri nggak apa-apa Mbak ya? Boleh Soalnya dong. Ini lebih. Ini baru sebagian kecil yang dibuat ya. Dan ini udah. Tapi ini yang best seller banget, yang benar-benar aku kalau nggak ada si roti-roti ini orang jadi kan memang sejak kita pindah ke sini Bukan Batseba lah ya, gitu. Kalau nggak ada ini ya. iya. Jadi sejak pindah ke sini tuh orang-orang jadi males PO. Karena udah tahu gitu. ada di sini, jadi orang-orang udah pada kesini untuk beli aja. Keren loh. Bentar ini Mbak. Tuh. Jadi ini ada beberapa. Dan ini homemade ya. Iya, Dibuat oleh tangan sendiri ya. betul. Habis ini nanti saya lari ke keramik, sabar dulu Mbak. Ini. Terus kalau selainya itu gimana? Maksudnya memadukannya itu seperti apa? Enggak, sebenarnya memang kan gini, selai itu kan ya temannya makan roti untuk Selai, kita di Indonesia ya sebenarnya nggak usah di Indonesia, dimanapun sih. Ya yang paling mudah sebenarnya selai kan. Iya. Nah, terus kebetulan memang ya memang pas tahun 2014 itu kita bikin roti selai pertama kali. Kita tuh saya Mamu dan ada satu orang lagi yang memang buat selai. Gitu terus Oke. jadi segala everything homemade lah intinya. Sarapan everything homemade gitu. Terus saya yang bikin roti, Mei yang bikin selai, terus Mamu yang masaknya gitu. Terus abis itu Mei udah nggak bikin selai, sempet jeda dia ada nggak bikin selai, makanya dia akhirnya nggak ikutan lagi sama kita sekarang. Tapi dia akhirnya begitu kita buka di sini, kita maksa-maksa gitu. Ini kelihatannya belajarnya waktu 4 tahun di Madrid ya. Enggak. Tipe-tipe rotinya kalau kita lihat kan seperti gini ya Sebenarnya mereka ya. Iya kan? Saya di sana sih full saya observasi. Observasi. Saya belajar, tapi Nampung saya nggak- ilmunya saya lah nggak ya. pegang. Saya Ini absorb nanti deh semuanya. lihat saya pulang ke Saya nggak- Indonesia nggak- gitu. Sebenarnya nggak niat gitu juga. Oke. Bener-bener pulang tuh beneran cangkirnya penuh aja. Cangkirnya penuh, tapi terus Apa akhirnya? nggak ada Oke. bayangan juga saya akan ngapain. Tapi begitu pulang dan ternyata apapun yang kita tampung itu pada saat kita butuh itu semuanya akan satu-satu itu keluar. Keluar. Berarti bisa dibilang ini accidental project ya? Nggak Untuk bisa kalau ngomong accidental kan tiba-tiba. Tiba-tiba. Kalau Ya kan ini udah belajar ada dulu. Aku juga harus tetap Jadi di sana sempat belajar gini juga? enggak. Di sana saya makan aja yang banyak. Gitu. Saya belajar dan belajar makan, Kalau- belajar makan. Oke, kalau selainya ada berapa varian yang khasnya, yang menjadi kekuatannya lah dari roti khas roti selai? Enggak, kita kerjasama sama 5 artisan. Oh iya. Kalau selai sih saya bebaskan aja. Oke. Siapapun yang memang bikin selai dan masuk ke kurasi kita, itu Silakan. saya mau banget jualin gitu. Karena memang bagaimanapun juga ya kita semua orang butuh selai juga. Dan sayangnya kan memang selai-selai yang ada di komersil di supermarket itu kan gulanya kan tinggi banget. Iya. Terus pengawetnya kita juga nggak tahu apa. Jadi seneng banget gitu. Banyak pandemi makin banyak orang yang bikin Iya, selai. iya benar. Ya makin oke. Terus bahkan ada selai yang bikin anak SMA. Ya benar. Bener. Anak SMA. Anak SMA. Pinter banget. Maksudnya memang jadi emang gitu. Saya senang banget ketemu orang-orang yang memang punya kebisaan, Dan punya keinginan nilai sih jualnya sebenarnya. tinggi itu, Iya, mereka? punya Iya? keinginan sih, punya keinginan yang tinggi dan saat dia punya keinginan dan kemauan kan sebenarnya semuanya bisa terjadi, bisa dia bikin gitu. Boleh tahu nggak Mbak ini Oke. kalau dijual berapa? Oh, 35.000 aja. Satuan semua, Satu persatu. flat semua harganya itu. Oh iya? Semua roti saya harganya 35.000. Pokoknya loaf tuh 35.000. Oke. Intinya kenapa segitu? Karena saya nggak mau orang bingung. Pokoknya kalau Tinggal nyebutin nama tinggal jenisnya nama aja. jenisnya, Harga sama harga semua. sama aja udah semua. Kalau selainya? Nah itu beda-beda. Beda-beda, tergantung ya. Ada yang mahal banget sih, ada yang kayak sampai 110.000 juga ada. Itu selai apa? Itu kacang, itu kayak mentega almond gitu, 150.000. Tapi yang paling murah semuanya selai kacang. Itu juga homemade yang bikin adik kelas saya, anak seni rupa ITB juga, sekarang masih kuliah. Itu selai kacangnya ada yang 18.000. Jadi maksudnya bener-bener harganya ya sesuai dengan HPP-nya mereka aja. Mereka yang punya, mereka yang tahu, mereka yang tahu produksinya berapa, betul. akhirnya berapa harga jualnya. Karena mereka kan juga punya market base-nya sendiri gitu. Jadi ya mari bersama. Bisa gede loh ini Pak, jual gini aja orang kenal gini kan jarang ini.
ya Iya kan? kita berusaha aja ya. Iyalah, bagus banget. Hasilnya Nanti, gimana nanti? ini kita sebelum kita lanjutin masukin lagi Mbak. Ini pesanan orang. nggak apa, jangan. nggak apa. Nggak apa-apa. Sini aja. Oke. Sekarang saya tuh bingung. Kan tadi di awal ngomong semua berangkat dari keramik. Ini Ya juga kan? keramik nih saya bikin. Ah ya bener nih. Betul. Ini. Jadi memang belajar kalau ini nggak bisa ngomong, aku ini bikin sendiri keramiknya ternyata. Tuh lihat tuh. Ini ngomong sambil megang-megang nih. Gini Mbak ya, keramik. Keramik itu kan seni loh. Iya. Ya kan masuk dalam ada ya saya tahu di seni rupa ITB itu ada keramik. Itu ribetnya minta ampun kan. Salah satu itu masuknya seni murni atau bukan sih? Seni murni. Seni murni. Dan itu salah satu ilmu kesenian yang luar biasa loh itu. Luar biasa susah dan nggak murah. Iya, Iya iya kan? sih, pada akhirnya nggak murah. Nggak murah untuk bikin studionya aja. Pembakarannya saya tahu sendiri tuh kayak gimana, ya kan? Bener-bener. Pada akhirnya emang nggak murah sih. Iya. Punya studio kan, Mbak ya? Ada studio di Jakarta sekarang. Saya studio keramik saya itu dari tahun 2005. Saya belum lulus saat itu. Oh iya? Dari tahun 2005 itu saya bertiga dulu ngumpulin duit receh-receh terus untuk bikin studio keramik. Sekarang udah pindah Jakarta gitu. Dari tahun 5 tahun yang lalu kita pindah Jakarta. Karena ngedeketin pasar ya. Ngedeketin pasar terus ya semua proyek kita mayoritas dari Jakarta. Jadi Lebih ke apa yang dibuat Mbak itu? kalau Kandura sih yang mayoritas Nama studio Kandura ya? Kandura Studio. Fokus kita sih memang di piranti makan ya. Perintah makan, Piranti oke. makan, perangkat makan, cangkir, piring. Kan Kandura sendiri juga artinya kan kenduri. Jadi Buat ya hajatan lah ya. makan-makan lah. Makan-makan. Intinya Jadi makan selamatan ya itu kan pakai piring piringnya kita gitu. benang merahnya di situ lah ya. Nah, Piringnya dari kita, makanan dari aku. Oh, oh bener ya. Gini Mbak, kan keramik itu buat orang kita itu udah nggak asing. Kita kemana pun kita nemu keramik kan. Ada nggak sih tipsnya biar tahu keramik yang bagus tuh kualitas bagus atau apa itu yang kayak gimana? Sebenarnya kan tanah tuh kan ada 3 macam jenisnya. Ada tanah yang suhu pembakarannya paling rendah tuh earthenware. Itu tanah merah terakota tuh. Oh ya Jadi ya suhu tahu. matangnya tuh suhu matangnya terakota itu 900. Nah, itu belum bisa pakai makan. Belum bisa dipakai makan aja kalau si terakota itu. Belum bisa. Nggak bisa dipakai makan Nggak bisa karena dipakai makan. dia porositasnya tinggi. Terus ya nggak food grade lah. Terus karena dia suhunya rendah, nggak bisa kalau ada pewarnaannya harus menggunakan timbal mayoritas. Jadi kan timbal kan udah Untuk nggak hiasan food grade. cocok lah ya. Iya, untuk tanaman oke, tapi maksudnya kalau untuk makan nggak bisa karena nggak food grade itu. Food grade. Ya. Terus berikutnya adalah kan earthenware, terus stoneware. Stoneware itu, ini stoneware. Stoneware itu, kalau kita bunyiin ting ting, ini itu udah tinggi nih, udah mulai. Jadi dia bisa disebut food grade atau enggak lebih kepada jenis tanah atau kepada tingkat pemanasan? Tingkat pemanasan. Tingkat pemanasannya. Kalau stoneware itu dia 1200, 1250. 1250 itu dia suhu matangnya 1250. Jadi kita bikin glasirnya formulanya yang 1250 juga. Nah, kalau 1250 banyak yang bisa sampai di situ. Dia bunyi apa ya? Kulkas. Oke, gue takut. Terus Kulkas itu Mbak. Aku juga kaget tadi. Tuh dia tuh. Gitu kan? Oke, terus Mbak? 250 tinggi. Nah, itu udah bisa untuk makan gitu. Oh, Terus jadi memang ada warnanya- minimalnya tingkat panasnya itu ya. Terus warna tanahnya tuh agak keabuan krem gitu. Ini ya. Putih, udah mulai putih tapi keabuan gitu. Kalau yang putih itu kenapa itu? Nah, itu porselen. Porselen itu paling tinggi. Dia 1300. Dan itu Food grade juga itu pasti paling ya? food grade itu. Nah, dia bahkan kita bikin tipis banget aja juga udah bisa. Oh. Nah, kalau porselen ya udah kalau kita ting 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 udah ting ting ting, Ya, ini ting gitu. Ini kan udah ting 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 ini nih. ya. Nah, itu biasanya dia ada bahan kaolinnya lebih tinggi, lebih banyak kalau porselen kan. Terus ada kaolin terus ada ya pasti kayak kapurnya tuh lebih banyak juga.
Pokoknya ada bahan-bahan kaolin. Jadi itu bahan tanah. untuk membuat satu begini tuh perlu materialnya banyak berarti ya? Banyak banget. Wah, ngomongin keramik sih Nggak habis-habis ya. karena memang bahan mineral-mineralnya. Oh iya? Kan iya dong. Kan bahannya pakai feldspar, pakai kaolin, pakai silika, pakai kapur. Terus ya itu masih bahan ininya ya, masih bahan mineralnya, terus belum pewarnaannya ada. Kita pakai kobalt, pakai besi, pakai mangan. Kalau misalnya semua produk Mbak Gia itu di tingkat pemanasan yang 1250, semuanya itu. Jadi hampir pasti semua warnanya begini ya. Iya, kurang jadi lebih gitu. Nggak seperti porselen yang putih itu ya. Ada beberapa porselen, tapi itu biasanya buat karya kita sih, buat kayak kita kalau kita berkarya. Karena Kandura juga pameran, kayak di galeri gitu, contemporary art gitu. Maksudnya kita juga mengusahakan kita nggak meninggalkan roots kita hanya di seni rupanya nggak boleh ya? nggak hanya jualan retail, tapi kita juga berkarya supaya nggak tumpul di situnya. Nah, itu biasanya kita lebih suka main-main pakai porselen. Seberapa besar di apa namanya itu disisihkan waktunya itu untuk ke benar-benar karya seninya daripada dijualannya? Setiap tahun ngeluarin karya gitu? Tentunya tahun ini nggak bisa ya. Itu maksudnya. Jadi tahun ini sebenarnya harusnya masing-masing kita ada sih yang kita kerjain. Kan kita berempat nih. Masing-masing ada yang kita kerjain. Meskipun tahun ini kita nggak pameran. Tahun-tahun lalunya sih kita setiap tahun pasti kita ada pameran. Kalau keramik sebuah karya ya Mbak ya, karya itu lebih ke bentuk atau lebih ke apa? Yang disebut karyanya itu lebih ke konsep aja sih, maksudnya konsep, apakah kita mau bikin instalasi kah, atau seperti kita mau bikin mayoritas kalau kita masuk galeri ya kita bikin instalasi gitu. Atau found object, yaitu maksudnya misalnya saya di restoran saya nemu barang-barang apa yang dari keramik tapi nggak ada hubungan, bukan saya yang bikin gitu, adalah found object. Nah itu saya atau objek yang kita lihat, kita temukan gitu. Terus kita assembling dan kita bikin sesuatu found object yang adalah instalasi gitu. Tapi itu lebih aku pusing ngomongin art. Itu 100% artinya itu sebuah karya seni ya. Iya. Jadi penikmatnya pun penikmat seninya. Dia tidak bisa digunakan sebagai activity daily kita, nggak bisa ya. Mungkin bisa juga ya mungkin bisa tapi lebih cenderungnya kan karya seninya. Oke. Kalau seni keramik di Indonesia tuh kayak gimana sih sekarang? Seni keramik di Indonesia seru sih, maksudnya artinya justru sebenarnya sejak tahun 2015-an ini nih mulai berkembang banget, banyak sekali teman-teman seni rupa ITB, teman-teman dari bahkan yang les aja sekarang tuh getol banget dan semangat sekali untuk berkarya. Jadi sekarang keramik lagi naik lagi sejujurnya naik lagi banget, dan itu menyenangkan sekali untuk kita lihat gitu. Kalau seni keramik kita atau orang-orang dulu kan selalu nyimpen ya kayak keramik zaman dulu ya kan dari Eropa lah, dari Tiongkok lah, VOC lah. Nah, bedanya apa sama yang sekarang itu Mbak? Pernah nggak meneliti sampai? Jadi gini, ngomongin itu pernah banget. Jadi kebetulan tahun 2006 Kandura dapat proyek untuk ngerjain proyek konservasinya Museum Bank Indonesia. Jadi keramik dinding di Museum Bank Indonesia yang di Jakarta Kota itu kan mereka diperbaiki kan, dipugarkan, terus banyak keramik dinding yang jatuh dan rusak gitu. Terus mereka minta untuk bikinin dong persis kayak gini gitu. Bedanya apa? Jadi akhirnya kita berjalan proyek itu, dan sekarang kalau ke Museum Bank Indonesia itu udah mungkin 80% itu bikinan Kandura. Oh iya? Yang keramik dindingnya. Berarti saya lagi ngobrol sama yang membuat keramik di Museum Bank Indonesia itu, Mbak ya? Betul. Iya. Ya, itu bedanya apa? Bedanya sih sebenarnya memang dulu tuh banyak bahan-bahan dan teknik-tekniknya yang memang tidak modern. Ya, itu pastilah. Itu tapi tingkat porositasnya dan itu tuh kuat banget memang si tanahnya. Itu kan si keramik dindingnya mungkin itu kan karena belum terkontaminasi banyak ya pada saat itu. Nggak tahu juga sih, tapi maksudnya mungkin dia agak itu setahun kita. Jadi sebenarnya mereka itu harganya mahal karena lamanya atau karena materialnya yang
Eh, kalau Sampai ratusan juta loh itu, Mbak. iya sih, Iya kan? benar-benar. Saya rasa sih dari bahannya juga, apalagi kalau bahannya porselen gitu, ada namanya bone china gitu ya. Itu tuh benar-benar pakai tulang. Oh iya? Nah itu tulangnya apa? God knows. Iya nih. Oh, aduh itu ngerinya itu. Iya pokoknya ngomongin bahan ya. Itu udah tulang tangan aja, tulang manusia. Rumit ya, tapi ya saya sih nggak. Ibu saya dulu suka keramik, gitu lah. Ibu saya suka keramik, jadi kalau ada apa-apa hati-hati itu kan ya, itu tempel-tempel di dinding lah, Iya. ya kan saya nggak tahu itu apa, ya adalah saya nggak ngerti sampai Iya. T-setnya juga, Iya, gitu iya. kan, ya gitu. Kalau dari bagian sendiri, inspirasi dapat inspirasi untuk main di seni-seni keramik itu apa biar lebih cenderung Kalau saya sih atau sebenarnya apapun liar dan progresif aja gitu enggak? Enggak pernah jadi bisa jadi liar dan progresif saya orangnya. Nggak mungkin sih, karena saya lihat memang penataannya nggak mungkin seperti itu. Nggak gitu. seliar itu. Nggak, gitu. Kalau saya sih sebenarnya memang selalu berputar di hal yang setiap hari saya lihat. Kalau saya lebih menghargai hal-hal detail kecil-kecil yang setiap hari saya lihat sih. Jadi iya gitu sih. Terus Itu nilai insting ya estetis. berarti ya? Iya. Langsung itu kan masuk ke apa kita, langsung itu di- apa yang dilihat, apa yang jadi ini aja sih. Apa yang menginspirasi sih sebenarnya pertama dari tekstur. Saya suka dengan hal tekstur. Oh gitu. ya? Oh ya, ini kan tekstur juga ini ya? Penggabungan tekstur saya suka. Terus saya juga suka beberapa warna yang gradasi-gradasi gitu saya suka. Ya sebenarnya apapun yang secara estetis tertangkap di mata, dan ya itu seringkali jadi ini aja, nggak jadi ini harus begini gitu. Saya nggak terlalu progresif yang inovatif apa gitu, Wah. nggak sih. Hanya Tapi buat orang awam kan ngelihat satu sisi seniman, ya itu kan seniman Iya. ya, seni murni lagi. Yang waduh kalau udah ngomong seni murni itu kan Iya. gimana berat lah. Satu sisi artisan. iya kan sama. Nah gini loh, Gimana? roti itu jadi tanah itu pada saat dia dikasih air dan iya. jadi padat, dan itu persis banget sama dengan Proses pembuatan ini. proses pembuatan ini. Sekarang nih ya, aku mau ngasih lihat hari ini aku bikin pie. Oke. Hari ini aku bikin pie, terus pada saat aku bikin pie itu bener-bener semua teknik pembuatannya, cara saya ngegemblong si pie ini adalah teknik bikin roti. gitu, keramik. Teknik bikin keramik, ngegemblongnya keramik. Karena ini yang karena menurut saya nggak ada bedanya pada saat saya Membentuknya ya, membentuk roti, suatu objek gitu ya. membentuk roti dan bentuk keramik itu menurut saya di tangan saya sama rasanya. Lalu berikutnya Gitu ya. lalu berikutnya ini kan masuk ke oven juga, dipanasin juga. Kalau ini jadi batu, kalau ini bisa dimakan. Tapi dia intinya mengeraskan. Iya, sama dia kan ya. bikin matang. Ini juga suhu matang, suhu matangnya 250, suhu matangnya di 220 aja gitu. Jadi sebenarnya pembuatan keramik itu seperti bisa lihat Mbak. Ini Udah ngulen. itu saya nguleni roti. Oh, ini istilahnya ngulen. Iya, ngulen. Kalau di roti Iya. namanya Artinya nguleni, begini. ya kan? Artinya Sampai kalis. ini benar-benar pembuatannya itu seperti ini gitu kan. Kalau di keramik namanya gemblong. Belum. Gemblong. Sampai kalis juga kita bahasanya. Oke. Heeh. Gila luar biasa. Intinya sih kayaknya apa yang kita rekam di kepala kita itu akan abadi kok gitu. Jadi benar korelasinya ada dong ya. Ada. Keramik dan ini yang satu benda mati ini bisa bermanfaat. Iya, Ya benar. kan? Ada banget. Sebenarnya bermanfaat gimana sih? Nggak, artinya bermanfaat ini bisa dikonsumsi. Bisa dikonsumsi, Ya kan? Ini bisa dikonsumsi makanan. Yang satu. Tapi kalau ya nggak cuman ini loh Mbak. Yang saya tahu kan juga bukan sekarang ya, udah lama juga makanan sehat. Menggeluti juga kan di situ. Iya, intinya sih sebenarnya karena saya mengawali segalanya dari roti vegan ya. Roti vegan itu menurut saya sebenarnya kenapa saya masuk roti vegan sebenarnya lebih karena gini. Kenapa sih bahan-bahan pada saat saya pertama kali bikin roti
saya tahu ada emulsifier, ada tiba-tiba ada pengembang, bahkan bread improver gitu. Saya pikir kenapa harus bread improver kalau ada ragi gitu kan? Oh, iya. Saat itu saya pikir kenapa kalau masih ada ragi kenapa pakai bread improver? Hal-hal itu saya pengen cut off, terus ternyata rasanya juga beda. Di customize gitu. Iya, resepnya saya customize, terus ternyata memang rasanya beda gitu. Terus lalu saya maju juga dengan pikiran bahwa rasa yang berbeda itu saya lebih suka rasa aslinya, bahan aslinya gitu. Kayak tepung adalah tepung, ragi adalah ragi. Iya. Jadi kalau nggak Nggak ada artificial lagi ya. Jadi harga pas. Pertama sebenarnya dari rasa sih. Saya masuk dari situ dari rasa. Saya masuk masakan sehat benar-benar jujur itu karena dari rasa, bukan karena saya pengen Bahannya yang bahan ini. apa enggak sih. Sebenarnya dari rasa. Dan sekarang semua menurut saya jadinya semua makanan yang hanya bahannya tok gitu. Itu tuh rasanya jauh lebih kaya daripada kalau saya nambah-nambahin sambal ABC. Maaf. Nggak apa-apa, Mbak. Kasihan. Kasihan ya. Tapi ngomong-ngomong, Bagia memang vegan? Enggak. Oh, enggak? Saya Semuanya? masih makan semuanya. Tapi kok bisa mengerti apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan? Karena sebenarnya karena tentunya banyak ketemu orang, banyak baca, banyak, dan saya juga tahu ada beberapa saat tentunya di badan kita tuh saat ini kita nggak butuh daging dulu nih. Saat ini, dan saya seenggaknya intinya saya tahu aja yang esensinya gimana. Daging itu buat apa, sayuran dan serat itu semuanya fungsinya untuk buat apa. Jadi ya kadang-kadang memang yang tidak perlu. Tapi kalau kita definisiin lah, Mbak, makanan sehat itu yang kayak gimana sih sebenarnya? Yang disebut makanan sehat itu yang apa ini? Kalau saya sebenarnya yang semua elemennya memang kita butuhkan di badan kita. Itu. Ya kita butuh protein, kita makan cari protein. Proteinnya mau apa? Mau hewani atau nabati. Kebutuhannya untuk protein hewani di mana gitu kan? Di zat apanya yang kita butuh. Oke, kalau tapi ini semua mungkin apapun yang kita makan di protein hewani, di nabati ada, tapi kita butuh berapa gram untuk memenuhi asupan kita, proteinnya berapa. Tapi kalau ternyata dibilang saya butuh rasanya, oke, kalau itu kita udah nggak bisa ngomong apa. Saya lagi pengen makan daging. Ya kalau saya sih, saya penganut orang yang kalau pengen makan daging aja, jangan dijadikan. Kalau saya ini ya, teman-teman sih banyak yang bikin memang restoran yang bikin artificialnya gitu, misalnya daging, daging ya daging aja ya. Kalau saya sih yang di Jalan Pajajaran. Ya itu, tapi itu enak kok. Saya juga suka satenya gitu misalnya. Tapi kalau saya kadang-kadang kalau pengen makan daging ya saya nyarinya daging, bukan apapun yang ya gitu. Jadi makanan sehat itu adalah yang semua elemennya yang kita butuhkan. Ya vitaminnya ada, ya seratnya ada, semua ya starchnya nanti ada. Jadinya apa aja nih, Mbak? Yang Mbak Gia buat itu seperti apa makanan sehat yang ditawarkan itu? Makanan sehat yang kita tawarkan sih sebenarnya semua makanan yang bahan-bahannya itu asli dari bahannya. Jadi contohnya apa aja? Contohnya oke. Contohnya kita punya, karena saya jualan roti di sini, tentunya kita punya sandwich. Sandwichnya sehat juga? Iya dong. Kita punya sandwich, dan yang kita buat sandwichnya ada sandwich, ada toast ya. Sandwichnya itu yang kita bikin di sini adalah open sandwich. Jadi nggak ditutup tapi dibuka gitu. Terus sandwichnya gini. Terus saya butuh, ini kan karena yang datang banyak sarapan ya, orang pengen cepat tapi pengen makan yang penuh gitu. Pertama ada telur, omelet ya kan, omelet yang di dalamnya juga ada mozzarellanya. Jadi pertama unsur kebahagiaan bahwa orang pas makan itu wah ada yang meleleh gitu, dan itu mozzarellanya dipikirin ya sampai ke sana. Iya itu. Terus berikutnya itu proteinnya jelas di situ kan. Terus dan ada good fatnya juga, ada susu, ada mozzarella di situ kan. Terus langsung glok gitu ya, lapar ya kayaknya mbaknya. Pasti, saya ngebayanginnya udah kebayangin ini roti dibuka kan, ada itu open sandwich tadi, ada telurnya dan udah ada mozzarella meleleh untuk unsur kebahagiaan. Saya langsung, bener juga sih gitu kan. Kita ngelihat aja udah daya tarik luar biasa loh itu. Terus ini ada kita ada sayur, ada ratatouille, kita bikin ratatouille, pokoknya
tumisan sayur, ada tomat, ada paprika, ada terong, ada zucchini. Ya itu semuanya saya butuh warna-warni karena memang sebuah makanan sehat itu harusnya warna-warni. Kalau Harus warna-warni itu, itu kan sebenarnya kenapa warnanya merah, kenapa hijau, kenapa ungu itu kan semuanya kan ada artinya. Itu ada artinya sendiri. Dan semakin berwarna, semakin rainbow, rainbow makanan kita. Full color lah ya. Itu semakin sehat makanan yang kita makan. Sugesti atau apa itu? Enggak, emang. Memang benar. Makanya kadang-kadang kalau ada orang, oke, kamu kayaknya lebih banyak lu butuh makanan yang warnanya hijau, lu butuh warna yang makanan warna merah. Gitu. Oke, kita ratatouille aku di situ. Terus ada tambahannya adalah ayam asap. Nah, ayam asap kan kita butuh. Itu bukan sarapan loh, itu makan berat loh itu, Mbak. Ya enggak, telur lah, ya ayam, ya roti, itu kan sayuran. Itu bener tuh menu sarapan. Itu menu sarapan. Itu omelet sandwich itu menu pertama kita banget. Kita selama di Dagu dan sampai hari ini kita bawa karena sampai hari ini masih banyak. Itu cuma memang disajikan di khas roti selai cuman pagi cuman itu aja. Enggak sih. Atau ada menu lainnya? Semua menu sebenarnya keluar, ada. Ada berapa menu, Mbak, itu? Ada berapa menu ya? Ada berapa menu? Waduh, itu dia. Mungkin ini belasan kayaknya ya. Kalau aku bacain ya. Baca. Wih. Oh, ini menu yang menu di sini. Yang available tiap hari ya? Available tiap hari. Tuh sandwich and toast. Oh, jadi ada yang toastnya juga ya? Ada toastnya juga. Omelet sandwich with apa ini? Omelet sandwich with ratatouille. Ratatouille, oke. Open sandwich. Tadi yang Sayur-sayuran tuh ya? Iya. Toast maple cheese fennel tuh apa ini? Toast, jadi dia sebenarnya kayak roti bakar gitu kan. Dan toast, rotinya di toast, terus kita tambahin ada keju. Toastnya itu kadar toastnya sampai gimana itu, Mbak? Jadi rotinya brioche. Jadi rotinya tuh udah bukan yang ini ya. Ini toast bukan? Enggak, ini bukan ya? Yang aku pakai brioche. Brioche tuh roti yang bertelur, bersusu, jadi lebih empuk. Rotinya brioche, terus kita panggangnya sih nggak sampai gosong sih, intinya nggak pakai gosong. Terus tambahin keju dan tambahin spices, jinten sama fennel tuh jinten sama maple syrup. Oh gitu. Ini banyak banget ya. Terus special course-nya juga ada ini ya? Iya. Wah, ada spaghetti, iya, omelet. Oh iya, vegannya juga ada, plant based lagi. Jadi maksud plant based ini apa ini? Nah, jadi sebenarnya sekarang itu kan teman-teman atlet kita yang mereka sudah mempercayai bahwa protein kita ngomongin protein nabati lagi, nabati itu sudah ternyata impact-nya jauh lebih baik daripada pada saat kita makan protein hewani. Itu yang Mas Adi bilang itu. Iya. Saya pernah dengar omongan itu. Dan ternyata begitu saya lumayan jadi sering main sama teman-teman sayap kiri, ya kan, teman-teman yang sport antusias yang lainnya itu mereka sudah mulai kerasa bahwa emang bener loh ini gitu. Terus mereka akhirnya converted menjadi seorang plant based eater. Jadi orang-orang yang hanya makan dari yang berbasis tumbuhan. Nabati. Akhirnya terus beberapa kali sejak kita di Dago ya kita sering aja kirim-kirim makanan yang ya orang-orang yang plant based eater untuk nih gue bikin ini gitu. Terus mereka ternyata cocok sama rasanya. Dan setiap kali mereka kesini, gue udah bosen nih makan yang itu, kan ini udah. Akhirnya ya kita jadi tergerak untuk mikirin lagi, ini kayaknya bisa. Karena yang penting kita tahu esensinya, mereka butuh protein yang dengan asupannya sedemikian rupa. Tapi hal-hal kayak begitu kan buat orang Indonesia itu apa ya? Dikesampingkan loh, Mbak. Iya, kan? Iya sih. Itu fakta loh. Dikesampingkan, tapi sebenarnya kita kan pemakan gado-gado sama lotek juga. Nah, iya benar. Enggak, artinya kadang-kadang kalau kita ngomong makanan sehat hanya untuk jangka waktu pendek. Iya sih. Hanya ada hajat tertentu. Iya. Ya, hanya ada maksud tertentu. Habis itu udah bebas-bebas lagi aja. Iya. Nah, udah sampai umur menentukan kan. Sampai umur menentukan. Kadang-kadang tiba-tiba udah mulai pegel-pegel gini, ya kan, kolesterol gitu kan. Yang makan atau atau pasarnya Mbak Gia lah yang untuk makanan sehat itu memang yang mereka punya komitmen tinggi, sudah menjadi habit, atau memang
coba-coba atau hanya untuk punya hajatan tertentu? Mayoritas yang udah makan sini mereka emang udah masuk di habitnya sih. Emang udah Lifestyle-nya dia udah, seperti itu betul, ya? betul. Oh gitu? Itu banyak nggak Mbak orang seperti gitu? Banyak, ternyata banyak. Karena ya itu karena mereka juga sudah kadang-kadang umur 30 ke atas tuh mereka udah mulai sadar bahwa oh saya ini punya kecenderungan untuk punya kolesterol tinggi. Jadi saya reduce di apa. Habis itu keluarga saya punya history cancer. Jadi saya harus hati-hati. Jadi saya sekarang udah mulai ini. Jadi sebenarnya kita tuh sekarang lagi ada di ambang memang orang-orang tuh sangat sadar akan badannya gitu. Sudah sampai taraf itu? Udah sampai situ. Jadi kayak karena mereka udah mulai ya mereka baca juga udah mulai banyak. Terus mereka juga sangat sadar history recordnya dari keluarganya mereka seperti apa dan membuat mereka juga jadi tahu bahwa oke, kalau saya makan ini bayar kontan saya langsung begini. Nah, ini berarti saya harus kurangin dan saya nggak. Jadi bukan karena saya ya nyoba-nyoba deh, coba-coba ya. gaya-gayaan gitu, enggak ya? Mungkin awalnya seperti mereka itu. gitu, tapi lama-lama begitu mereka udah tahu dan itu impactnya langsung, ya secepat itu juga mereka convert kok. Lumayan, mau coba nggak Om? Goreng aja. Kayak gini kan artinya mengesampingkan hal seperti itu loh. Mbak. Nanti juga. Kadang-kadang perut itu mengalahkan segalanya, gitu kan? Melidah. Nah kalau Mbak Gia sendiri udah masuk kemana? Udah mengikuti itu? Enggak juga sih. Saya masih makan daging kok, masih makan daging banget. Saya memilih untuk diingat aja hari ini udah makan apa aja. Jadi itu tipsnya gimana sih, Mbak? Tipsnya gimana itu? Hari ini ya diingat aja. Misalnya udah makan daging, berarti malam jangan deh, gitu kan? Malam kayaknya nggak usah berlebihan deh kalau makan itu. Terus misalnya kayaknya hari ini saya pengen makan ikan gitu. Ya udah cari ikannya, tapi kayaknya nggak pengen digoreng yang mana. Terus ya ngikutin itu aja. Artinya sebenarnya. itu hal penting banget buat kita ya, untuk memperhatikan apa yang kita makan. Kan? Bener, ternyata iya loh. Iya. Ternyata iya gitu. Iya, Maksudnya fakta harusnya begitu gitu kan. Cuman ya karena kita ya sembrono kali ya, nggak tahu lah. Baru ya duduk situ baru tahu saya itu loh Om JK. Jadi Pulang-pulang bikin Indomie. nanti pulang-pulang bikin mie instan dia. Dua Biasanya pakai dia telur pakai dua gitu kan. Jadi kita harus benar-benar tahu apa yang kita makan gitu. Itu yang harus pentingnya ya. Dan yang kagetnya malah udah mulai tinggi ya, yang gaya hidupnya seperti itu. Iya, bener. Dan itu memang mereka yang memang antusias ke olahraga atau memang Dan mereka ini sih sadar akan health conscious juga. Jadi sebenarnya dari tahun 2014 saya pertama kali saya buat roti itu saya jualannya di pasar organik. Jadi pasar organik itu adalah isinya adalah orang-orang yang artisan kayak saya yang membuat bahan makanan-makanan yang organik. Jadi entah dari petaninya barengan bersebelahan sama saya gitu, atau dia pertama bikin selai, ada yang bikin kombucha. Kombucha tuh teh fermentasi teh gitu ya. Yang kayak Yakult tapi itu tuh dari 2014 tuh udah rame orang yang bikin dan yang datang rame banget. Artinya memang sudah Sebenarnya udah ada karena yang mereka aware seperti itu di Bandung itu. Itu di Bandung. Pertama kali saya bilang ya itu orang-orang yang memang udah sadar itu. Orang yang sadar itu adalah pertama ya itu mereka udah tahu bahwa mereka punya kecenderungan untuk ada penyakit tertentu dan mereka langsung ngeganti. Berarti bisa dibilang gini nggak Mbak? Sebenarnya atau menjaga badan itu nggak perlu mikirin diet atau apa, cukup dengan makan apa yang sehat itu ya. Iya cukup sih, itu cukup. Ya kan? Kalau menurut saya sih itu cukup. Artinya saya makan 4 kali sehari pun nggak masalah kan itu? Ya masalah. Iya masalah. Banyak banget. Ayo. Kalori ya. Kalori ya paling. Tapi kan iya, saya bener. olahraga. Nah, benar juga sih. Ya, tapi kan ada kalori masuk kalori keluar. kalori Ya kan olahraga. Kalau makan 4 kali gimana? 4 kali itu. Nggak usah takut berarti kan. Saya dong. Terus ini juga loh, kimianya loh, hati-hati loh. Dari mana ya? Bahan Oke, kimianya, iya. MSG-nya, MSG atau tadi saya bilang bahan-bahan pendukungnya. Kalau Oke. roti adalah, nah itu kan kita
mungkin pertama kali makan satu. Kita membuat sih enggak emang ya. Pertama kan makan satu. Tapi kalau itu setiap hari dan kita udah numpuk berapa banyak kimia di Iya, badan kita. benar. Jadi ya toksinnya gitu sih. Tetap sebenarnya. tetap ada tingkat risiko di sana ya. Makanya sebenarnya sadar akan kita makan apa tuh, kita juga sadar bahwa kita apa aja sih yang dimasukin tuh, apakah ya sebenarnya semakin banyak kita mengkonsumsi makanan yang dibuatnya adalah orang yang kita kenal, maksudnya memang artisan, itu semakin tipis kita ada kemungkinan untuk makan bahan kimia-kimia itu, karena kan yang bikin bukan pabrik. Iya. Kalau pabrikasi baru, kita nggak tahu proses pembuatannya seperti apa, dan ya pasti kan? mereka kan juga ada pengawetnya. Pasti ada. Kalau kita bikin sebenarnya, makanya kenapa tempat ini ada juga, gitu, supaya memang semua orang pun bisa nanya gitu, bisa nanya sama si artisannya, bisa nanya sama saya, bisa nanya sama yang masak, bikin apa, lo bikin itu gimana sih caranya gitu, kayak boleh itu. Ya bisa kayak itu gimana caranya dan pakai apa aja sih gitu, itu kan sebenarnya itu kita bisa ngasih tahu, dan itu reducing gitu ya, supaya kita nggak Tapi makan bisa bahan-bahan request gitu bisa ya, Mbak? Oh ya. Atau memang harus ada yang di menu aja? Sebenarnya apa yang menu yang kita punya itu udah cukup menyeluruh sih. Jadi makanya ayam ada, terus ya request pokoknya kan, yang kurang lebih manfaat kan buat tubuh kita itu ada semua ya. Requestan mereka tuh kurang lebih apa udah masuk sih sebenarnya, udah cakupan kita juga. Gitu. Jadi sarapannya ada, makan beratnya ada. Iya, makan beratnya ada. Buat apapun yang penting yang penting tadi tuh kata kunci itu, kita harus paham dulu apa yang kita makan adalah benar-benar yang sehat tadi. Betul. Ya. Itulah kata kuncinya. Luar biasa loh. Ada yang mau tanya nggak? Om mau nanya nggak tentang makanan sehat ini, Om? Enggak. Hah? Bang JK Bang JK nih, mau nanya apa? Dia juga bingung kali, mau nanya makanan sehat nggak? Makanan sehat apa enggak? Kenapa nggak suka? Enggak, cuma tadi saya sempat ngobrol mau nanya, Mbak. Nah, Ini basic saya sih, kayak kenapa sih makan nasi itu kok lebih kenyang dari makan roti gitu? Makan nasi itu makin lebih. Rasanya kita lebih kenyang daripada makan roti. atau gini, mungkin kita belum merasa kenyang kalau belum ketemu nasi. Nah, itu habit namanya. Pertama habit ya kan, tapi memang kan kalau nasi itu kan sebenarnya ada karbohidrat itu kan ada gulanya. Iya. Ada glycemic index kan. Kalau nasi itu memang lebih banyak, Lebih tinggi glycemic indexnya ya. Lebih tinggi. Jadi kalau roti, apalagi kalau roti gandum, glycemic indexnya lebih rendah, tapi dia seratnya lebih tinggi. Jadinya sebenarnya dia kalau gandum kan lebih kenyang daripada roti putih sebenarnya. Nasi itu emang paling tinggi sih glycemic indexnya. Jadi orang kita memang terbiasa sebelum ketemu nasi dia belum ngerasa kenyang. Benar ya? Terus gini juga, untuk kita memang nasi lebih kenyang karena kalau segunung tapi ya kan makan segunung, ya kan. Terus tapi kalau kita ngomong sama orang yang punya kebiasaan adalah makan roti, mereka dikasih nasi nggak mau, mereka nyari roti ya karena memang itu kebiasaan. Jadi kembali lagi memang antara GI tinggi dan GI rendah, tapi versus kebiasaan juga. Jadi orang Indonesia itu memang lebih berpotensi kena diabetes. Iya sih, betul. Itu fakta kan? Itu fakta. Fakta. Makanya kan angka kematian tertinggi di Indonesia itu dikarenakan diabetes. Masih ya? Masih. Jantung, DBD, corona jauh di bawah. DBD dan corona jauh di bawah. Gitu. Iya. Ada lagi, Om Jaka? Ntar dulu, aku dulu. Tapi itu semua makanannya ada yang pakai nasi nggak itu, Mbak? Banyak dong. Banyak Dong. Nasi putih gitu biasa? Iya, tapi kita campur, ya kita gini, kita ada nasi coklat, kita nggak pakai nasi putih. Nasi coklat. nasi merah? Nasi Beda? coklat, beda. Nasi coklat? Beras coklat. Ada itu ya? Saya tahu ada beras hitam, beras merah, ada beras coklat. Beras coklat seratnya tinggi banget. Oh iya? Dan saya sih, sejujurnya saya sebenarnya suka banget. Lebih Yang suka ini ya, daripada- apa namanya? Ada deh, beras coklat Ada itu, yang lupa aku. So tahu. Enggak. Lihat nih, Pernah lihat. Tapi dia brandnya Jepang waktu saya lihat itu. Jepang ada. Bener nggak? Iya kan? Tuh, iya tahu. Oh itu ya. Ini Genmai. Genmai, bener nggak? Genmai. Iya, Tahu, pernah tahu. Tapi saya nggak tahu itu apa gitu kan. Oh dia pakai Iya, itu? Itu kita pakai itu. Jadi Jadi itu dia GI-nya lebih tinggi, lebih rendah daripada nasi putih. Tapi seratnya lebih tinggi. Seratnya tinggi dan lebih kenyang itu. oh, tapi nasi putih ada juga ya? Nasi sini? enggak.
Oh, khusus Kita pakai beras coklat kita semua. beras coklat. Udah umum belum sih beras coklat di kita? Mbak? Udah. Saya aja belum pernah makan. Udah belum Makanya kan? makan di sini Nasi dong. goreng coklat sih rasa warnanya. Nasi goreng coklat. Kecap. Kecap itu kan. Coklatnya dia kecap. Mau nggak mau ini kuliah loh, kuliah makanan sehat loh kita di sini nih kan. Kalau saya tuh pikirnya gini ya, makanan sehat itu adalah sesuatu yang dikukus, simpelnya begitu. Menghindari minyak lah. Iya, Ya kan? iya. Tapi kadang-kadang kan Tapi kalau kandungan kukus- proteinnya saya ambil misalnya dari nabati atau dari hewani. Tapi paling nggak hindari minyak dulu lah. Iya, gitu. itu oke banget. Itu kalau udah bisa gitu tuh udah bagus banget sih, Mas. Susah. Iya, makanya kalau udah bisa gitu ya udah hebat banget. Apalagi kalau udah serumah, jadi kan Ya. nggak ada yang ini tuh, nggak ada yang ngiri kan. Ya. Biasanya, oh dia makan ini pengen juga gitu kan. Nah, kalau Oke. udah serumah tuh udah oke banget. Tapi gini, kayak gitu. apa kerasa yang paling dirasa lah kalau memang seseorang itu atau orang itu suka banget olahraga dengan dikombin dia memperhatikan asupan makanannya yang tadi itu, Mbak. Dampaknya apa sih yang dirasa gitu? Kalau kita olahraga dan kita makannya sehat, sebenarnya pasti kerasa ya. Maksudnya pertama pasti performanya kan beda juga. Soalnya kan saya belum Nafas. tentu bisa makan sehat, berarti saya belum bisa ngerasakan hal itu soalnya. Gini sih, ya pas pada saat kita olahraga pun itu pasti kerasa gitu, kerasa badannya juga nggak juga. Berarti ada berat. kita bisa kerasa itu berarti ada perbandingan dari sebelumnya kan? Iya. Itu pasti ya. Itu pasti. Dan tuh ada nggak testimoni dari mereka sampai Iya sih, itu saya ini banget sih, saya ngobrol banget sama beberapa teman-teman yang dari sini yang memang udah plant based eater gitu. Ya mereka memang jadinya lebih siap badannya untuk untuk dihajar. itu mereka benar-benar protein dari nabati semua ya, Mbak ya? Iya, betul. Plant based eater tadi itu ya? Iya, bener-bener dari situ. Dia nggak Mereka minyak ikan aja enggak. Ada beberapa yang minyak Oh, iya? ikan aja enggak. Mereka bahkan untuk dapetin omega 3-nya, mereka harus dari alga, dari alga ya, dari rumput laut. dari rumput laut. Mereka nggak makan omega 3 minyak ikan gitu. Nah, kan mereka butuh ya. Biasanya yang benar-benar udah profesional atlet itu memang udah omega 3 udah suatu hal yang harus kan. Itu aja mereka udah nggak dari minyak ikan. Itu mereka melakukan itu apa mereka punya resiko atau bawaan penyakit atau Enggak sih, nah, itu benar-benar kalau yang mereka teman-teman seperti yang itu. sering datang ke sini ya, Hah? yang makan yang memang sudah punya testimoni gitu, itu karena mereka purely karena mereka seorang atlet gitu, adalah profesional atlet dan mereka merasa mutlak bahwa gitu ya mereka? masa ototnya juga lebih cenderung Cepat berkembang. dan tidak cepat kendur masa ototnya. Itu terima kasih pada plant based eating katanya. Tapi sebagian besar baru atlet yang mengkonsumsi itu ya. Yang baru yang apa gimana ya? Varian baru dari manusia apa ya sebutannya ya? Golongan barunya nih, golongan baru Pemulanya lah. itu adalah sekarang ini lagi memang teman-teman atlet. Tapi yang datang ke kita untuk makan makanan sehat tuh diawali adalah orang yang sangat sadar akan kesehatan itu. Mereka nggak mau makan apa MSG itu udah dari tahun 2014 udah nggak pakai MSG kan Mbak, itu udah sadar banget mereka nggak masukin kimia gitu. Bahkan mereka nggak minum obat kan, banyak orang yang udah nggak minum obat, yang semuanya udah minyak apa segala macam untuk supaya mereka nggak makan bahan-bahan kimia. Iya loh, itu bisa kayak begitu ya. Semua berbasis tanaman loh, tumbuhan kan itu. Jadi dia nggak nyentuh selain itu ya. Enggak, udah. Terus ada juga karena alasan bahwa kalau itu adalah plant based eating, tapi ada juga yang memang mereka claim as vegetarian or vegan. Nah, itu beneran cari orang yang vegan. Mereka tidak makan semua unsur yang punya reseptor rasa sakit. Jadi kalau ya mereka nggak mau menyakiti aja intinya. Oh, ada yang motivasinya gitu. seperti Motivasinya itu. seperti itu. Oh, jadi dia memilih jalur vegan jalur itu. vegan karena mereka memiliki. menghormati Hinduism ya. enggak juga sih, maksudnya udah pokoknya yang lebih menghargai jiwa kehidupan makhluk hidup. Dia akan lebih memilih karena itu ya, motivasinya itu. Motivasinya itu. Tapi ada juga yang memang, tapi kalau kita bisa bilang apakah vegan selalu harus basis yang dimakan adalah tumbuhan? Iya dong. Pasti itu ya. Iya sih.
Tapi ada yang telur dok. Telur turunannya gitu? Itu vegetarian masih. Kalau Masih vegetarian. Kalau udah vegan udah pasti vegan tumbuhan udah, ya. Oh iya, udah. Putus dari itu, dari turunannya itu sendiri ya. Putus dari segala sesuatu yang bernyawa intinya. Yang punya reseptor rasa sakit ya. Mungkin kalau tumbuhan mungkin juga bernyawa, tapi nggak punya reseptor rasa Iya, sakit. Kan? nggak ada rasa sakit. Kalau vegan dia lebih ke sana Iya, arahnya ya. arahnya ke Kalau sana. vegetarian dia masih Iya. mengkonsumsi Kalau turunannya. plant-based eating intinya adalah tumbuhan. Tumbuhan, ya itu yang dimakan ya. Motivasinya terserah dia Iya, lah, ya kan? Apapun tumbuhan. Nah, yang pasti itu ternyata memang saya pernah dengar itu dari teman. Ternyata protein yang dihasilkan, terus daya tahan penyimpanan di dalam tubuh kita tuh jauh lebih besar daripada kita dibandingkan dengan hewani. Betul. Tapi teman saya cuma kuatnya 1 bulan. Iya, banyak sih yang kayak gitu juga. Adi, itu dia nerapin. Bahkan pas ngomong, oh iya, Adi dulu seperti itu, tapi nggak kuat lama, ya kan? Karena nggak ada lingkungan dia mendukung. Ya, sekarang dia terjebak misalnya di alun-alun, mau apa di situ? Susah. Iya, benar. Iya kan, Mbak? Iya, lotek. Lotek ya benar. Alkateri dong. Kalau di Alkateri. alun-alun lotek Alkateri dong. Ntar Alkateri, Iya, loteknya di mana ya? Iya, itu ABC. Ada lotek enak itu? Wih deh. Nggak tahu. Yang makannya pakai pincu itu, yang pakai kon itu. Lotek Ada. Alkateri lah, Bandung banget itu. Saya taunya Purnama sih di situ. Iya lah, Mang. Maju Iya dikit, di belok kiri. Oh gitu, ya itu satu. Nah, atlet apa aja yang suka makan kesini, jenis olahraga apa yang mereka sangat memperhatikan di Eh, asupan makanan mereka itu, Mbak? sepeda, lari, Itu atlet ya? atlet. Bukan mereka hanya Entusias. entusias, bukan ya? Atlet Iya, itu. profesional atlet. Lari juga? Lari ada. Nah, itu kalau mau podium. Siapa Mbak pelari itu? Ruth, jangan-jangan. Iya. Ruth udah seperti Ya itu? ada lain, ya ada bukan Wey. Ruth Teresia, kawan kami, kawan kita. Iya. Ruth Teresia. Jadi pola makannya udah seperti itu? Iya, Ruth, diomongin Ruth. Iya. Oh, iya Mbak Ruth. Ya pantesan lah, gitu kan? Pantesan podium terus. Jadi artinya untuk prestasi nggak cuma latihan gitu kan, dia harus tahu, harus ini menjaga itu. Itu udah berapa lama Ruth seperti itu, Mbak? Ruth tuh kalau ceritanya dia tuh kayaknya udah dari 5 tahunan lebih deh. Kayaknya udah lebih dari 5 tahun kok Ruth ngejalanin. Langsung minder dia. Tapi kalau belum dicoba sama panitia, Itu bener ya, dia udah plant based udah. eating Udah, gitu. dia udah plant based eating udah. Wih, Dia bener-bener dia nggak makan ikan aja udah nggak makan. udah enggak ya? Semua yang dimakannya tumbuhan. Dan dia apa cerita dia setelah dia merubah pola makan itu? Dia kayaknya lebih kuat sih. Intinya sih dia kuat aja sih, lebih kuat dan nggak lebih kuat sih. Dia nggak mau bilang bahwa ini apakah badannya ringan atau enggak, tapi memang itu masuk banget dengan stamina. Tapi kalau dalam dunia olahraga, Mbak, yang profesional itu dianjurkan nggak sih? dia sekarang itu di luar negeri itu kayak hampir semua Cabang. atlet itu, semua cabang semua atlet itu udah ada plant based eater. Oh gitu. Mereka itu ada, makanya tadi saya bilang ada hubungan sama massa otot. Iya. Itu justru itu sebenarnya impact ke badan mereka tuh jauh lebih kuat, kayak 3-5 kali lipat. Itu tren daripada baru ya sebelumnya. berarti ya? Iya, saya rasa kayak 10 tahun. 10-15 tahun terakhir. Sebelumnya kan enggak ya? Iya. Yang disebut pola makan kan gramasi lah. Ada apa gramasi, gitu. terus mereka kan pemakan protein hebat kan. Jadi ada banyak penelitian antara seorang atlet yang apa namanya meat eater, hanya meat eater, dan dia makan berapa kilo daging. Terus ada orang yang oke, kita barengin nih gitu, ini keadaan fitnessnya sama gitu, mereka fitnya bareng. Nah itu begitu ditrendingin, ternyata yang jauh lebih itu jauh perkembangannya si plant-based eater progresnya jauh progresnya gitu. Oh itu banyak. Sampai olahragaku apa? Olahragaku lari, iya, lari. Terus body weight suka, ya intinya ya freeletics gitu seneng banget. Fungsional lah ya. Fungsional suka. Terus bahkan sebenarnya lifting juga aku suka. Oh iya? Lifting aku suka. lari kenceng. Oh iya pasti itu. Lari kencang. Terus apa ya? Nari suka. Nari. Dancing gitu. Iya, itu suka. Maksudnya iya? memang ada sejarah waktu dari saya kecil juga saya dulu nari. Oh gitu. Terus sebenarnya memang ya olahraga sih
suka lah. Tapi yang masih aktif dijalanin semua olahraga itu masih Enggak, ini sih functional sama Lari. saat ini lari aja. fungsional, lari Nah, itu masih iya, ya. masih. Lari biasanya di road aja. Road saat ini ya karena pandemi gini ya jadinya road. Terus kalau dikasih kesempatan kemarin lari di track gitu sempet diajakin, terus seneng banget ketemu track lagi. Berarti kapan sama saya kiri berarti nih? Ayo dong. Tuh, Ayo nih, dong. gimana sih dia? Loh, saya udah pernah. Udah pernah Oh, udah kita pernah? gitu. Sama beliau saya. Waktu Udah dong. ngetrail? Iya dong. Iya kita waktu itu Oh iya, kan ngetrail ngaprak sama kan. Bandung. Bandung ini Tahura kan? Oh, Banuran iya tau. Yang Aku beliau punya. ngamuk-ngamuk ke saya. Habis digeret-geret. Oh iya. Iya dong. Ngomongnya Kak iya dong. Kalau Banget kita dong. kan Oki memang juga. Sama Oki banget. Sama Oki kan ambangnya Kak di Dikfit. Oh iya, di Oh, Dikfit. Ya, kita ketemu Kita juga juga. di Dikfit, Kenalnya kan? dulu kan di Di Dikfit Dikfit, kan waktu itu. Betul. Itu masih aktif sampai sekarang, Mbak. Kemarin Karena kan nggak pandemi berani mungkin sih, ya, iya jadi sih. mungkin ya banyak Dikorbankan ada, lah, ada tapi- banyak penurunan lah. tapi lari tapi masih. diusahakan sih masih kok, masih. Ngeliat dunia lari di Bandung lah terutama. Hmm. Animo orang-orang itu gimana sih, Mbak? ngeliatnya? Baik kok, maksudnya Keren ya? ini. Oke kok keren banget. Maksudnya memang sekarang udah ya berkembang banget ya, pesat ya. Oh, sebenarnya. sangat. Komunitasnya banyak gitu kan. Jadi ya senang sih sebenarnya. Oke kok. Tapi ini ya, maksudnya ngelihat mereka itu memang lebih kepada aktivitas larinya atau sekedar kumpul di komunitasnya? Pernah nggak melihat Saya itu? nggak pernah Nggak peduli lah ya. Iya, karena sebenarnya apapun itu Terserah. pada akhirnya mereka jadi tertantang untuk lari juga kok. Mau mereka menikmati Iya, benar. kehidupan berorganisasinya dan Iya. bersosialisasinya, pada akhirnya mereka juga memaksakan diri untuk berlari gitu. Soalnya kalau di sayap kiri kan endorfinnya tuh justru didapat pada saat beli gear, Mbak. Iya. Aduh, beli gear itu ya. Itu endorfinnya Om Oki, Endorfinnya ya. Nadia, Endorfinnya lebih tinggi karena beli gear gitu. beli gear, gitu kan? Kalau saya kiri. Iya kan? Iya ya. Iya kan? Tekannya gitu ya. Nggak tahu kenapa ya, kalau saya ngeliat memang namanya ya di Bandung mungkin karena cuacanya mendukung, Iya sih. terus apa namanya itu tata kotanya juga mendukung. Jadi katanya memang enak kalau buat olahraga, Iya, ya lari lah, benar-benar. sepeda gitu makanya kan. juga Pokari kan selalu penuhnya kan nggak kira-kira Iyalah, tuh. takut nggak kalau sekarang di musim pandemi lari rame-rame gitu masih ada rasa? Masih kalau nggak berani sih paling berdua Nah, sendiri. dengan begitulah ya. Iya nggak belum berani ya, maksudnya bahkan kayak teman-teman gitu lari bareng gitu, aduh ikut yuk. Tapi kalau ikut event race gitu sering, Mbak? Iya. Wow. Virtual kemarin nggak, selama ini Oh enggak, virtual sebelum. sekali. Iya. Selalu hadir terus itu ya. Iya hadir lah, kalau terus nggak hadir. Hadir ya, Mbak. Ikut race ikut. Jadi gini loh, di komunitas lari bisa dibilang beberapa atau banyak kenal nama Mbak Gia ini loh. Oh iya. Iyalah. Loh iya bener Mbak, dikenal gitu kan Mbak Gia. Makanya saya bilang, oh iya dia mah influencer. Bagiannya ya. karena roti selai lah. Justru orang nggak tahu roti selainya tuh, oh itu yang punya dia juga, iya gitu. Tapi tahu roti selai, Iya. ya kayak Pedro ya tahu, oh tahu aku tempatnya itu, tahu dia tempatnya. Nah banyak kasih teman-teman Bagia yang lihat aktivitas seperti itu, saya akhirnya ya sama lah, mereka bisa kayak waktu ke makanan sehat mereka Bagia jadi magnet atau mereka ikut langsung. Iya sih kalau Nah, di olahraga ada nggak seperti itu juga? Iya sih, itu ya banget, Maksudnya banyak teman-teman yang memang Yang ketarik gitu kan akhirnya? Iya, yang akhirnya kita jadi karena tahu aku lari, mereka juga jadi Coba-coba akhirnya ketagihan. Iya, pagi-pagi ini apa barengan yuk lari yuk gitu. Jadi kayak mereka jadi punya habit yang sama gitu. Terus mereka nggak kuat lari, oke. Tapi jadi mereka jalan, mereka jadi mulai setiap pagi gitu. Diawali dengan itu, terus mereka juga jadi karena tahu aku juga functional training gitu, terus mereka juga yang bagi ini dong, bagi menu dong gitu, menu program gitu kayak terus ya berbagi aja gitu. Itu sampai Cukup sekarang banyak masih sih. suka di-share? Masih. Nah itu kan penting ya, kadang-kadang kan orang malas itu pertama dia nggak ada teman atau dia nggak tahu harus ngapain. Iya. Ya kan? Iya. Tapi begitu dia punya semangat, dikasih menu aja,
di rumah pun dia bisa melakukan jalanin. functional trainingnya itu Iya, sendiri kan. bener. Di rumah masih aktif Pak functional. Saya masih Banget itu. masih. Kadang-kadang maksa-maksa di Gol untuk ngasih menu. Dedikasi sama dia. Atau gehu gitu. Ah. Pasti suka ngasih. Punya target nggak atau mungkin minimal konsisten lah 1 minggu atau sehari itu saya harus Mengusahakan sih setiap hari. Untuk functional ya, untuk Functional. functional. Setiap hari sih sebenarnya mengusahakan ada squat, ada lunges. Oh iya? Terus ada push up. Itu pasti. Pasti. Push up udah mainnya di Push up maksudnya ada target nggak berapa kali? Iya, sebenarnya 100 kalau gitu. kalau push up sih enggak. Kalau push up sih sebenarnya 30 juga kayak udah Sehari 30 kali. ya. Tapi kalau squat antara 50 sampai 100. Karena sebenarnya kemarin ketemu sama kebetulan adik saya sport fisioterapis. Oh iya. Jadi dia suka kalau ketemu karena orang tua saya dan keluarga saya di Jakarta kan. Kalau saya ketemu, dia suka merhatiin ini kayaknya kaki lo kurang kuat gitu, terus squatnya tambahin ya gitu. Jadi saya untuk squat dan lunges memang disuruh sama dia untuk lebih dari 50, jadi mengusahakan aja. Berarti udah bisa dong sekarang minimal ngasih tahu ke teman-teman, terutama yang cewek-cewek, cowok juga nggak apa-apa, manfaat lunges dan squat, Mbak. Iya. Apa tahu. itu, Mbak? Manfaatnya, Mbak? Manfaatnya pertama menguatkan otot bokong. Tuh, catat otot bokong. Untuk, hah? Pertama. Glutes. Iya, Glutes. itu. Habis itu Terus ya sebenarnya tungkai ya. tungkai, terus hamstring dan core. core kena ya, core tuh di bagian sini ya, perut itu dia kena ya. Jadi tuh makanya apa namanya itu, squat itu salah satu olahraga yang diwajib. Kalau kita functional itu wajib ada, dan itu manfaatnya ternyata gede banget ya. Betul, dan ternyata core itu kalau dari dunia holistik, core itu semakin kuat core kita, itu kita ketahanan kita terhadap masalah itu lebih kuat daripada orang lain. Masalah hidup. Serius? Itu tuh dari core. Oh iya? Itu tuh dari core sebenarnya. Kena mental gitu. Itu kena mental. Oh. Jadi everything comes from your gut itu sebenarnya itu. Oh, pantesan. Iya, Jadi kalau core ya. kita kuat, kita tuh sama masalah itu kita lebih kuat, lebih tahan. Oh, jadi nggak salah. Nggak salah. Enak aja. Ya, ini kan karena saya masuk di zona nyaman gitu. Mas, Zona katakan. nyaman dan usia ya sudah lah. Zona nyaman. Maaf. Iya, zona nyaman. Nanti kalau pulang lagi, saya minta tolong dibenahi. Saya challenge yang namanya di Gol. Bener nggak ada seorang functional coach gitu, tolong gitu kan? Ya, ini saya punya waktu 3 bulan nanti, silahkan di Vermaat. Jadi, oke, baik lagi Mbak. Banyak banget yang kita omongin ya, dari keramik lah, makanan sehat, roti sampai ke olahraga. Ada niatan nggak mau bikin ya minimal menggerakkan lah social movement lah untuk Bandung lah, gimana sih? Saya pengen diajakin aja sih, kayaknya saya Tapi penting nggak? Penting nggak? Penting banget. Penting banget. Gini, saya ini seorang Virgo ya. Cuma dia udah mulai astrologi nih. Oh iya ya, dia pernah astrolog. Sebenarnya intinya mari diajak. Aku akan dengan senang hati untuk mengerahkan. Jadi kalau ada sekelompok orang datang ke sini, Mbak, ayo kita olahraga ini. Ayo kasih tahu dong saya caranya begini. Hayu. Kasih tahu ini, oke aja ya, nggak Jadi masalah ya. Nanya yang lain juga. Yang lain-lain juga bisa ya, karena ternyata ada sesuatu hal yang kelebihan yang dimiliki oleh beliau satu ini. Oke. Kita udah banyak loh profesi. Kayaknya kalau ngomong semua profesi Mbak nggak bisa sadar-sadar malam tahun baru gitu loh. Ya kan? Tapi kita tutup dengan nih, Libro del Alumno. Dan ternyata Mbak Gia juga seorang pengajar bahasa Spanyol. Iya. Atau Espanyol gitu ya. Spanyol. Iya. Iya. Awalnya karena saya pernah tinggal 4 tahun di Madrid. Di Madrid. Halo Madrid. Iya, sebenarnya kebutuhannya saat itu kan memang karena saya master di sana, master di sana. Saya ngambil fashion business. Terus kebetulan juga Fashion business. Masternya fashion business. Iya. Baru lagi nih profesinya. Nah, itu kan sebenarnya akhirnya menyeluruh ya. Enggak, artinya yang kita obrolin hal lain lagi gitu. Oke. Iya. Itu
Iya, karena saya S2, jadi saya harus nyusun tesis pakai bahasa Spanyol. Pasti. Terus saya harus defense saya itu juga pakai bahasa Spanyol. Ya mau nggak mau saya belajar sampai ya udah umur segitu kan, tingkat literasinya kan juga udah tinggi kan. Oh, jadi iya. saya mau nggak mau bener-bener saya belajar dengan benar gitu, dan akhirnya saya beneran bisa dan saya jadi bisa ngajar gitu aja. Siapa yang diajar, Mbak? Sebagian besar orang yang mau berangkat ke sana. Ada pelajar yang mau pergi ke Amerika, karena di Amerika kan juga Bahasa juga kedua. perlu bahasa kedua. Terus itu atau ada juga mahasiswa yang memang berencana untuk ke Spanyol untuk belajar juga untuk basicnya. Terus berikutnya juga ada juga yang memang ada orang Indonesia yang sudah di Eropa yang mereka second language dia adalah bahasa lain tapi rumpun Latin. Ya. Jadi mereka pengen sekalian bisa gitu. Jadi Jadi di benua Amerika itu hanya Amerika Serikat, Kanada, Brasil, Portugal yang tidak menggunakan bahasa Spanyol. iya, Benar nggak? betul. Yang lainnya iya. menggunakan bahasa Brasil, Portugis ya. Iya. Portugal Brasil, kan Portugis. Eropa ya. Iya. Jadi di benua Amerika itu ada Amerika Serikat, Kanada, Brasil yang tidak menggunakan Iya, bahasa Spanyol. Yang lainnya bisa. menggunakan bahasa Spanyol, Iya. dialeknya beda. Iya. Apa bedanya dengan bahasa Inggris dari sisi gramatika? Gramatika ada subjunktif ya, ada Di sini ya. subjunktif, jadi subjek, jadi kalimat kata kerja yang berganti dengan Ya. subjek gitu. Saya pernah belajar bahasa Spanyol, lucu, aneh dan unik. Misalnya, contoh kalau saya ambil bahasa Indonesia, saya makan, ya saya sebagai subjek makan, kata kerjanya. Bahasa Inggris, I eat, biasa. Tapi kalau di bahasa Spanyol, saya adalah yo, to be-nya soy, makan itu kata dasarnya comer. Tapi bukan yo comer, bukan, tapi dilebur jadi satu menjadi como. Bener nggak? Iya, Dengan saya ngomong como aja orang udah tahu kan, udah tahu. saya makan. Anda makan atau kamu makan komes. Ya, Anda makan come. Nah, itu uniknya peleburan antara subjek sama kata Sama kerja. kata kerja, betul. Sulit nggak sih, Mbak, kalau buat orang Indonesia belajar bahasa Spanyol? Karena kita bahasa kedua, bahasa Indonesia kan biasanya masih Inggris. Itu kan rumpunnya kan Anglo-Saxon, Ya. jadi beda. Jadi biasanya Mindsetnya buang dulu berarti ya? iya, itu harus beneran kita nol dulu baru dimasukin lagi dengan Tapi pemahaman. dipakai dalam dunia atau anak-anak sekarang kalau belajar bahasa Spanyol ada manfaatnya nggak sih ke depannya? Manfaatnya sebenarnya kita nggak pernah tahu ya. Maksudnya pada saat ya tadi bahwa bahasa kedua yang dipakai paling banyak di dunia adalah bahasa Spanyol. Iya. Pertama bahasa Iya. Inggris. Bukan karena dia hebat sekali, tapi memang mayoritas populasinya yang paling banyak Paling bahasa banyak. Spanyol. Jadi ya itu aja, dari itu aja the possibilities is endless gitu. Jadi ya kita nggak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita, tapi pada saat kita udah masukin sesuatu di kepala kita, masa itu kan nggak mungkin lupa. Nggak, ya. Ya gitu aja sih. Ngajarnya di lembaga pendidikan atau secara Pribadi, saya pribadi. Jadi siapapun boleh belajar ya? Iya. Langsung hubungin, kalau mau nanti di komentar kita silahkan nih, gitu kan? Bahasa Spanyol ya. Jadi Kalau pengen ngomong sama Maria Mercedes Nah, atau pengen karena pengen ngerti arti lagu Despacito. Nah, Despacito, kalau saya dulu suka lagunya Julia Lopez sama No Me Ames. Oh iya, No Me Ames itu suka banget itu. Iya. Jadi pokoknya coba deh bahasa Spanyol. Kalau nggak pusing sekalian. Bukunya ini buku tingkat apa ini, Mbak? Tingkat Kobler? pertama Tingkat banget dasar ini, ya. dari abecedario, Melos juga dari situ. Di sini. Kalau bagian bisa ngajar sampai tingkat yang tinggi. Maksudnya Iya, karena saya ini buku pegangan saya pada saat saya pertama belajar. Bahasa saya, Spanyol. Iya, sampai ke tingkat yang ya advance, saya bisa sih ngajar. rutin, Mbak, ngajar tiap hari. Enggak ngajar tiap hari sih, seminggu 3 kali lah. Seminggu 3 kali. Mereka orang kita atau Orang kita. orang kita? Ya, mereka memang punya tujuan keluar ya. Iya. Oke deh. Oke, Mbak, nggak kerasa nih kita udah lama banget ya. Banget lama. Padahal masih banyak yang harus mau diomongin. Belum yang masalah titik-titik itu buat topik lain lah nanti itulah. Terakhir nih, dari Mbak Gea apa yang bisa Mbak Gea bagilah ke teman-teman sayap kiri atau yang nonton kita untuk teman-teman tetap sayap kiri, saya senang tetap sekali menjaga dengan kreativitas, teman-teman tetap sayap kiri terbaik karena
karena kegiatan trailnya memang sangat terbuka untuk semua orang, dan menurut saya itu adalah Bang JK orangnya. Marshall. Sayap kiri emang lebur banget. Saya menikmati banget berteman dengan geng sayap kiri. Aduh, terima karena kasih. lebur dan dia dinamis ya, maksudnya Haruslah. dan menerima semua orang. Iyalah, gimana bayang kalau kita nggak diterima orang kan? Jangan sampai begitu, kita harus Betul. belajar menerima orang dulu. Iya. Oke Mbak, terima kasih Mbak ya. Terima kasih sama-sama. Pokoknya Saya jangan yang lupa terima kasih saya dia. khas roti selai di Raden Fatah. Raden Patah nomor 12. Cobain ya rotinya, selainya, kopinya ini buatan langsung dari Bagia tadi, kopi ini mantap banget. Thank you. Mbak, thank you banget ya. Sama-sama. Kita udah ngeganggu nih. Aduh. Mudah-mudahan nanti dia yang ngisi di sini. Wow. Belum apa-apa. Oke. Bye. Thank you ya.